Kalau kamu miskin, jangan salahin pemerintah. Kurang tepat soalnya. Kenapa nggak salahin orang tuamu karena kamu terlahir miskin? Ada Perda nomor 3 tahun 2020, Bu. Nggak boleh parkir depan. Nggak boleh parkir depan mobil, Bu. Nggak boleh, Bu. Nggak bisa, ini menghalangi, Bu. Tolong. Ya udah, saya viralin aja. Happy birthday, happy birthday. Lo tahu kan? Happy birthday to you. Saya bukan pengemis, saya bukan pengangguran, saya bukan yatim, saya superhero di sini. Yo, Santuy people, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Dua Topi Mangkok. Hera Always. Hera. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan Yes. lupa juga buat follow Instagram, Yes. Facebook dan TikTok Yes. Udah Santuy. Linknya ada di deskripsi. Yongs. Yo. Ya. Today kita ada beberapa video yang lagi rame-rame dan bakal menjadi video-video yang membagongkan mungkin ya. Ada yang lucu-lucu juga gitu ya. Gak usah pakai lama kali ya. Gak usah banyak spoiler. Kita akan meluncur aja. Tapi setelah segmen reaction seperti biasa kita akan mengingatkan akan ada segmen Say thanks to to super thanks, baca-baca salam aspirasi. Yes. Ya kalau bisa jangan panjang-panjang ya biar kebagian semuanya. Uh-uh. Langsung aja yang pertama ini yang membagongkan meluncur. Jus. Yo, Ya. ini ada hal yang bikin Ari Keriting gagal olahraga katanya. Oke, Padahal apa udah tuh? semangat mau jogging. Jadi ada mbak-mbak yang mengkomeni soal beasiswa LPDP. Cuman statementnya itu agak wadididau yang bilang kalau lu miskin ya jangan salahin ya lu jangan salahin negara, kalau salahin orang tua lu apa gimana gitu, menyenggol-nyenggol kemiskinan pokoknya Maya. Kita lihat kayak mana video Ari Keriting ini. Ceki-ceki Pepli. Play. Wah, matahari cerah sekali. Saat yang tepat untuk jogging. Kalau kamu miskin, jangan salahin pemerintah. Kurang tepat soalnya. Kenapa nggak salahin orang tuamu karena kamu terlahir miskin? Tidak bisa dibiarkan. Ini harus dijelaskan. Ini berkonsepnya bagus deh. Karena saya harus jelaskan masalahnya. Ah. Jadi ya Mbak, masalah kemiskinan itu tidak sesederhana kita menyalahkan orang tua saja. Karena di dunia ini ada yang namanya kemiskinan struktural. Di mana hal ini menyebabkan orang-orang yang miskin cenderung susah untuk mengakses sumber daya atau fasilitas yang bisa membuatnya keluar dari jurang kemiskinan itu sendiri. hal semacam ini juga bisa memicu yang namanya lingkaran setan kemiskinan. Orang yang miskin, gizinya buruk, kemudian dia tidak bisa mengakses pendidikan yang layak. Akhirnya dia diterima kerja di tempat-tempat yang tidak bisa membuat dia mapan, terus akhirnya dia berkeluarga, dan dia melahirkan anak-anak yang juga lahir dari keluarga miskin ini, kemudian juga dia gizinya buruk, dia tidak bisa support, kemudian Terulang lagi, putar terus sampai kiamat. Biasanya memang butuh pihak ketiga untuk bisa membuat orang keluar dari yang namanya lingkaran setan kemiskinan. Bisa orang dermawan yang kasih bantuan modal atau kasih sekolah anaknya orang, atau bisa juga jin dari teko ajaib. Waktu itu saya pernah lihat ada kasusnya, dia bantu orang namanya Aladin keluar dari lingkaran setan kemiskinan sampai dia jadi sultan loh. Atau yang paling gampang ya pemerintah. Karena pemerintah punya akses terhadap sistem, terhadap sumber daya, dan terhadap fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang seseorang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Makanya, sah-sah saja kalau misalnya suara masyarakat itu diarahkan kepada pemerintah. LPDP, kalau misalnya masyarakat kelas bawah merasa itu susah diakses, ya wajar kalau mereka bersuara dong. Bukan kamu suruh-suruh dia untuk salahkan orang tuanya. Dunia itu tidak sesederhana kita mau bicara, semua tergantung mindset. Jadi kalau menurut saya, beropini mungkin memang bebas, tapi jangan membuat kita lupa untuk merasa, lupa untuk empati. Itu saja sih. Hujan. Sekarang saya tidak bisa keluar karena hujan. Gara-gara menanggapi opini jelek. Tapi aku suka opini Bang Ari Keriting ini ya, bener-bener dapat banget, kena banget. Ada yang namanya lingkaran kemiskinan ya. Balik lagi yang dia jelasin tadi sih itu Iya. masuk akal banget akibat kekurangan dana, kurang nutrisi, kurangnya sumber keuangan untuk mengakses fasilitas gitu ya. Akhirnya muter-muter aja di situ. Bener juga sih, karena bisa dilihat orang tua dulu gitu yang semaksimal mungkin gitu kan berusaha mati-matian ibaratnya buat anaknya bisa sekolah setinggi mungkin gitu yang bisa dicapainya, untuk balik lagi tujuannya sesimpel kayak biar anak gua udah bisa keluar dari lingkaran kemiskinan gua nih gitu kan. Kayak kita pernah kelihatan apa namanya yang tukang beca nganterin anaknya wisuda gitu kan setelah pulang naik beca, itu kayak itulah gimana mereka ngedobrak lingkaran kemiskinannya ini gitu.
Jadi jangan nyalahin orang tua sendiri. Mana ini Mbak tadi? Mana nih? Di sini nih. Mbak, miskin jangan nyalahin orang tua. Dia bilang jangan nyalahin pemerintah tapi salahin orang tua. Enggak gitu ceritanya, enggak semudah memalikan bolu gitu. Apa dengan lu nyalahin orang tua gitu terus wow langsung jadi kaya? Enggak seperti itu. Enteng banget sumpah ini. Kayak gitu kayaknya mbaknya nggak pernah ada di posisi di bawah kayaknya. Enggak pernah gitu. Wow, kaya dari lahir, kaya dari lahir. Jangan gitu, mentang-mentung. Mentang-mentung. Jangan mentang-mentung mbaknya dari orang kaya gitu. Jangan ngomong kayak gitu, Mbak. Iya, jadi nggak ngerasain gimana rasanya biar ngedobrak, biar keluar dari ibaratnya lingkaran kemiskinannya itu, nggak ngerasain perjuangan. Mbaknya nggak tahu gimana rasanya mau jajan cilok 1.000 aja nggak ada duit. Sikut nih sama gue nih mbaknya. Dan selamat Mbak, Anda viral. Kita ke komen-komen. Nih dari Blue Moon. Wah ini bener. Pakai logika emang kudu mikir ginian. Kemiskinan bukan suatu kesalahan lah. Logika juga, mana ada orang mau jadi miskin. Betul. Tolonglah segalanya lahin orang tua gitu. Iya. Liar sih mbak mah, liar anjir, susah. Orang kaya mah beda Beda lah. Kayak dari lahir susah sulit seperti ini mah ya. Iya, dia nggak tahu bahkan di luar sana tuh banyak orang yang kekurangan tapi dia masih bersyukur, bisa bersyukur dengan kehidupannya. Dia bisa makan hari ini aja itu udah mereka bersyukur banget gitu. Gak nyalahin orang tua. Miskin jangan nyalahin pemerintah, nyalahin orang tua. Blok. Next aja Nyo. Next. Nyo. Ya. Nyo. Ini ada mbak-mbak versus ibu-ibu. Oke. Kenapa masalahnya? Kenapa? Karena si ibu-ibu ini mau jajan mie ayam apa bakso gitu ya. Parkirnya di depan, nggak depan rumah banget gitu ya. Maksudnya di seberang jalannya itu rumah dari seseorang gitu. Udah diingetin sama yang punya rumah jangan parkir di sini, dan ini responnya. Cek people. Play. Ada Perda nomor 3 tahun 2020 Bu. Nggak boleh parkir depan. Nggak boleh parkir depan mobil Bu. Nggak boleh Bu. Nggak bisa, ini menghalangi Bu. Tolong. Ya udah saya viralin aja. B2535 OKO. Ya ini orang lain. Ada Perda nomor. Ada kelanjutannya. Tahan dulu jangan emosi, ada kelanjutannya meluncur. Cus. Ini. Karena video sebelumnya di take down itu yang tadi kan. Iya. Karena ada anak-anak maka saya repost kembali dan saya satukan dengan full kronologi dari saya. Jadi yang tadi di take down gitu. Ya. Cek people. Play. Nggak boleh pegang Bu. Nggak boleh pegang. Nggak boleh pegang. Nggak boleh pegang. Nggak boleh bilang pegang. bedo ya. Marah-marah nih, marah-marah. Bilang bedo Nggak boleh. Ibu jangan pegang. Ibu jangan pegang. Ibu jangan pegang. Nggak boleh Bu. Nggak boleh Bu. Nggak boleh. Ibu kesana udah. Bahkan tanpa izin saya. Ya, itu ada undang-undangnya ya Bu ya. Namanya apa Bu undang-undangnya? Ya, nggak ada, nggak Ibu. Ini nggak one way. Ya, nggak apa-apa. Udah, yuk makan. Ya, halo. Ini Saya mau cerita ini. tentang kronologi kejadian video saya tersebut, di mana di tanggal 29 Januari jam 10.21 ada seorang pelanggan bakmi yang datang dan kebetulan beliau marah-marah. Karena saya minta untuk tidak parkir di depan rumah saya yang memang posisinya adalah di seberang. Namun karena satu dan lain hal membuat saya tidak bisa keluar dari rumah saya karena mobil saya kebetulan lumayan panjang dan posisinya kebetulan memang menghalangi, alias modelnya kayak seperti T. Jadi ada manuver yang membuat saya tidak bisa belok kiri seperti itu. Memang kebetulan bakminya sendiri itu bukanya dari hari Selasa sampai hari Minggu pukul 7 pagi sampai sekitar jam 3 sampai bakminya habis. Saya tidak ada masalah sama sekali dengan penjual di sana ataupun siapapun yang berdagang selama tidak menutupi area rumah kami. Jangan sampai menghalangi jalan kami. Dan ini tidak hanya dari saya aja. Ini juga sering sekali terjadi ya, di mana kita beradu argumen dengan teman-teman tukang parkir gitu ya, dengan pelanggan juga kita berargumen. Padahal kami yang tinggal di situ dan setiap hari kami sangat terganggu. Sudah saya lakukan juga beberapa kali melaporkan melalui Jaki, dan yang kali ini karena memang saya sangat dipojokkan, bahkan saya terdorong saya masuk ke rumah saya. Jadi saya videokan juga gitu teman-teman. Jadi terima kasih banyak untuk komen-komen positifnya juga yang sudah disampaikan, dan terima kasih teman-teman yang sudah paham posisi saya sebagai pemilik rumah yang kesulitan untuk keluar dari area rumah saya.
Harapan saya juga kalau memang ada teman-teman yang ingin datang nyobain bakmi tersebut gitu ya, atau mau coba makanan lain di area rumah kami, silahkan mungkin bisa order ojek atau taksi online, atau mungkin menggunakan motor, atau juga parkirnya kalau bisa di area minimarket saja, atau di area jalan yang lebih besar, atau di area yang tembok semua saja. Seperti itu. Ingat ya teman-teman, sudah ada perdanya, nggak boleh yang namanya parkir menghalangi pagar ataupun jalan orang lain. Ya, terima kasih banyak. Masih sabar sih kelihatannya. Memang aku relate banget gitu. Pertama di rumah di kampungku gitu, kadang gedek kalau udah ada yang parkir ngalangin. Motor aja sampai susah keluar. Turunan gitu kan, motor sampai susah keluar. Ini turunannya ketutup mobil semua bagaimana? Jadi ngerayap trotoar dulu sampai nemu turunan yang gak kalingan gitu kan. Ngerti, aku relate rasanya sama. Kebetulan di sini juga di tempat kita juga kalau lagi rame kan itu nggak bisa disebutkan. Pokoknya mah parkir sampai ini macet perkara apa? Harusnya jalan bisa buat 3 mobil gitu, jadi cuma satu mobil gitu kan, karena kanan kirinya dipakai parkir. Kita relate banget. Tapi mungkin aja ini mah kita positive thinking aja ya Mbak, positive thinking ya. Mungkin bener kata komennya ya, si ibunya udah kelaparan. Si ibunya udah kelaparan 3 hari belum makan tuh katanya. Atau mungkin belum makan dari zaman dia SMP gitu. Jadinya tidak bisa menunda untuk cari parkir lagi. Gue mau turun, gue mau makan, lapar gitu ya. Yang aku dulu biasanya emang kalau misalnya kayak Nah, sama kayak keluarga gitu kan, misalnya parkir di depan rumah orang gitu kan. Nah, misalnya itu pintunya lagi ditutup, lagi nggak ada orangnya gitu kan. Ya udah kita coba parkir di situ dulu gitu misalnya. Nah, tapi pas misalnya orangnya permisi mau keluar nih mobilnya tolong dipindahin, ya kita sadar diri gitu loh. Ya dipindahin gitu loh. Nggak kayak ini ibunya bukannya mindahin malah ngomel-ngomel, bingung lagi, pakai pegang-pegang, pakai tunjuk-tunjuk. Enggak, saya nggak terima direkam gitu kan. Ya lu boleh nggak terima, masa yang punya lahan di daerah situ yang lo halangin nggak boleh nggak terima juga sih, gimana sih? Karena ini ada komen juga Apa tuh? dari Sri Cucicia Syahantari. Saya sudah beberapa kali makan di sini. Emang bakminya laris, pelanggannya banyak, bawa mobil dan motor. Kalau saya sih parkir di jalan raya, jalan kaki ke lokasi. Yes. Tuh, orang yang parkir ngerti gitu ya. Gitu. Kadang sulit, apakah Anda orang kayak baru punya mobil apa gimana kok sakarapnya dewek gitu parkirnya tuh. Gak boleh pegang. Bedo aja Gak boleh pegang. Gak boleh pegang. Gak boleh pegang. bilang bedo ya. Marah-marah. Bedo tuh apa sih? Nggak tahu. Gak boleh. Ibu jangan pegang. Ibu jangan pegang. Ibu jangan pegang. Gak boleh bu. Gak boleh bu. Gak boleh. Mungkin yang punya bakminya kali. Bahkan tanpa izin saya. Anda merekam tanpa izin saya. Lah Anda parkir menghalangi gitu Tanpa kan? seizin orang punya Itu ada rumah. undang-undangnya ya bu ya. Namanya apa bu? Kalau dibilang ini jalan umum, iya betul. Tapi pertanyaan apa? Ini boleh juga buat parkir, gitu kan? Undang-undangnya? Iya. Nggak ada. Nggak. One way. Nggak ibu. Ini nggak one way. Ya. Yang punya Nggak rumah apa-apa, siapa? udah, ayo. Tahu, sih, lu, aduh anjir, mendadak jadi tahu daerah sini ini one way. Lah yang ini mbaknya yang tinggal di sini, Tinggal di hei, situ. ibu-ibu one way, anjir, hayang naon sih mana teh anjir lieur ai. Gimana atuh ini teh jadi keluar kan bahasa Nggak boleh Sundaku. Nih Nyok, next ada apa Nyok? Next. Nih, dia jelasin nih buat yang nggak paham kenapa nggak boleh parkir di depan pagar ataupun di seberang pagar rumah. Nih, ceki people. Play. Oke, ini buat yang nanyain ya, kenapa nggak boleh parkir di depan pagar yang sebelah sana ya. Aku tunjukin nih. Mungkin sekarang kelihatannya kayak, oh bisa aja, mungkin banyak yang nggak bisa nyetir. No. Aku tunjukin ya. Sebentar. Ya, lewat dulu silakan. Tuh, mobil lewat ya. Nih, kita peragakan dengan seksama ya. Tuh, mak jreng. Nabrak nggak tuh? Ya. Nih, nanti saya tunjukin dari luar ya. Ada video saya malam-malam posisinya seperti apa. Jadi ngerti kan kenapa sekarang saya nggak bisa? Ini saya tunjukin juga ya. Karena di sebelah kanan ada yang parkir. Iya. Jadi biar saya bisa keluar, saya tuh sampai kalau keluar rumah mundur kayak gini ya. Lihat nih. Kalau dibilang saya nggak bisa nyetir, Anda salah. Jago banget nih, lihat aja mundurnya jauh loh nih. Dan banyak obstacle, jadi nanti along the way kalian juga lihat ya, banyak obstacle-nya juga.
Nah, banyak juga yang komen tuh ke aku, katanya, udah Ci, baret aja gitu ya, kempesin aja bannya. Nah, itu ada UU-nya juga, kita bisa kena juga itu, dilaporkan ke polisi, nanti bisa dipenjara, kena denda. Tuh mbaknya masih ngerti attitude loh. Nggak usah dibaretin Nyo, nggak usah dikempesin bannya, diem-diem aja ganti bannya sama donat kentang gitu kan. Ya kecil dong. Gitu. Tuman yang model-modelan begitu tuman. Enteng banget, egois banget. Loh gitu kan, kenapa udah bannya segini gitu kan, donat kentang terus disemutin karena ada gulanya gitu. Tolonglah, heran aku sama ibu-ibu yang ini nih. Gak boleh Nih. pegang, Bu. Gak boleh pegang. Karena galak Gak lagi. boleh pegang. Gak boleh bilang pegang. bedo ya. Marah-marah nih, marah-marah. Bilang bedo Gak boleh, aja. ibu jangan pegang, ibu jangan pegang, ibu yang jangan punya- pegang. yang Gak boleh, punya Bu. bedo Gak aja, boleh, Bu. bedo. Gak boleh. Si paling kenal sama yang punya, bilang sama Bedo aja, tahu ngerti. Cuman pertanyaannya yang punya apakah, kadang suka gini Nyo, yang kemarinnya Nyo omongin. Kadang aku heran sama tempat-tempat makan yang rame banget dan fasilitas, maksudnya dikunjungin oleh banyak-banyak yang orang-orang yang menggunakan mobil gitu. Kenapa Iya. nggak dia sewa satu lahan buat parkirnya ya? Betul, gitu kan. itu kan yang sering aku ngomong sama Mamang kan, Iya, kalau kalau kita kita ngelewatin lagi itu lagi siang-siang macet ya banget. salam, tibang perkara lurus aja susah banget, parkir sini sampai kita lewatin puter balik gitu biar Iya, bisa sampai gitu. Padahal tinggal shoot gitu, Iya, susah padahal banget. maksudnya logikanya kan kalau sebanyak itu pelanggannya pasti maksudnya keuntungannya juga banyak dong, pasti Ya punya. itu nggak mau budget buat kayak gitu, selagi ada yang free kenapa harus bayar gitu, Ya, pasti itu pertimbangannya seperti mengganggu itu. sekali. Ini ada yang komen dari Lini Dayana 1. Penjual bakminya seharusnya minta tolong tukang parkirnya urus parkiran pelanggannya agar penghuni tidak terganggu. Iya, kasihan penghuninya kalau Iya. kayak begini. Mungkin si siapa Mbak Lala Mutiara ini, Hah? mungkin kalau dia nggak mau keluar rumah juga dia mungkin tidak mempermasalahkan gitu loh. Itu dia mempermasalahkan karena mobilnya nggak bisa keluar. Sama mungkin udah beberapa kali gitu mau keluar, ya salah Nggak bisa makan kan ada gitu. mobil ya. Ya kalau ke sono, parkir yang mobil ini tolong diinin. Bisa ngaku, bisa enggak. Kalau nggak ada yang ngaku ya mau bagaimana, nggak bisa keluar mau Iya, nggak iya. mau. Tolonglah ya, ini dikondisikan gitu ya ibu-ibu ya. Si paling kenal sama yang punya, liar anjir. Next ya Nyo. Next. Nyo, Ya. ada yang kena happy birthday nih. Siapa tuh? Ketangkap polisi saat tidur. Wow. Maling besi katanya ya, katanya maling besi nih. Pelaku maling besi setelah menerima laporan kan pada tanggal tersebut, tim macan bla bla bla. Ini video lama apa baru nggak ngerti, tapi diupload 1 day yang lalu gitu kan. Kayak gimana sih maling besi yang ketangkap, ceki-ceki people? Play. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lagi ulang tahun. Apanya? Hah? Enggak, ini maling beneran, cuma digimikin begitu. Iya, maksudnya dia tapi pas beneran dia lagi ulang tahun karena ada tulisan happy birthday-nya tuh atasnya tuh. Iya kebetulan Iya, gitu kan. kebetulan. Makanya dicek, wah surprise baru nih buat gua nih. Iya. Masuk penjara. Masuk penjara mana lagi lulungu lagi. Dudung apa? Lulungu tuh kayak aduh belum ngumpul nyawanya gitu iya, bahasa iya, Sunda iya, gitu iya, kan. iya, Happy. iya. Lihat nih cengar-cengar kan dia. Dia nggak tahu ini polisi deh. Happy birthday. Lo tahu kan? Iya. Iya. Birthday to you. Dilus-lus lagi dadanya tuh. Biar apa dilus-lus dadanya gini? Biar tenang gitu kan. Cuman nggak curiga ya. Ini kenapa ulang tahun tapi tangan gue begini, diginiin ya terus. Yang ngerayain ini orang-orang gua nggak kena gitu. Iya. Surprise apa? Ternyata surprise dapat baju baru, baju oranye masuk Bui. Tolonglah ya. Sempet-sempetnya lagi emang rambutnya dirapiin dulu Iya, gitu. dipolem. Wah seneng nih. Mungkin dia berpikiran positif kayak ini kado terindah dari pacar gue nih, pasti dia memberikan surprise untuk saya gitu. Ternyata polisi nyamar semuanya ya. Polisi nyamar yang menciduk Anda karena ada maling besi. Jangan bilang besinya dimaling buat traktiran teman-teman ulang tahun, tolonglah. Atau Iya kan? jangan-jangan kayak waktu itu Mang, Apa yang tuh? jual isi rumahnya cuman buat pacarnya itu. Oh iya, sampai ke genteng-genteng dijual. Itu Yang- parah banget sih. Dan ada lagi yang mau beli, anjir bingung. Genteng ketengan apa beli genteng ketengan emang rokok gitu kan. Anjir heran aing mah. Next aja pusing. Next. Nyo, Ya. ini ada yang songong lagi.
Siapa tuh? Sultan Ahyar of the pengemis online. Kenapa lagi dia? Ngajakin netizen buy one katanya. Buy Buy one one Mobile Legend kalau berani. Ya Allah, satu Panggilan tangan. kepada para people yang hobi main Mobile Legend. Tapi kita dengerin dulu kayak gimana sih tantangan tangan buy one-nya. Ceki Pepli. Play. Yang bilang gue pengangguran, jangan sekali-kali komentar di live saya ya. Yang bilang pengangguran itu bocil FF. Ya, kita pengemis ya guys. Buy one ML. Temennya nggak di briefing ya, nggak di briefing. Oh tidak, kita pengemis ya guys. Oh tidak, kata orang lagi bikin PT serius nih, nggak di briefing temennya nih. Bocil FF. Ya, kita pengemis ya guys. Nih. Buy one. Ini dia mau apa sih? Apa sih biasanya emang? Apa? Dia kayaknya mau sarkas kali ya. Sarkas ke siapa aja, tapi emang pengemis gitu gimana? Heran aku. Nggak cuma satu, ada lagi ini meluncur. Cus. Nih, dia mengaku dia bukan pengemis, dia bukan pengangguran, dia adalah superhero di kampungnya. Ceki people. Play. Woi netizen TikTok, jangan rendahkan saya sebagai seorang manusia. Saya bukan pengemis, saya bukan pengangguran, saya bukan yatim. Saya superhero di sini. Di kampung. Temennya cuma. Ya. Kapok kali VT kedua, udah lu nggak usah ikutan nanti salah ini lagi gitu kan. Cuman ya bisa dibilang kalau kata netizen mah ini adalah ungkapan depresi ya, saking depresinya karena ya penghasil uang utama dia yang kemarin yang berjuta-juta, berpuluhan juta sampai kebeli Ninja Cash gitu kan. Ditutup. Diblok, ditutup ya, ketar-ketir ya, itulah ya ketika tidak menggunakan kreativitas ya jadi seperti ini gitu. Bahkan ya, di live-nya ada yang nge-record penontonnya banyak banget 12K, cuman minim saweran gitu, dan di situ dia ngerusuh, mungkin kalau aku tangkap ya. Dia membuat style kayak Nikita Mirzani sih sepertinya, mau jadi public enemy gitu. Meluncur. Cus. Nih, ceki people. Play. Saya adalah superhero. Saya superhero. Oh ini tapi banyak Kamu yang tahu nyawer superhero? Iya. Saya bukan yatim. 12.000 orang yang nonton, jangan ada yang komentar yatim. Masih high lagi. Ini banyak yang komentar yatim, saya padahal bukan yatim. 13.000 orang ya, jangan ada yang komentar yatim ya. Saya ini orang kaya, saya adalah orang kaya di sini. Buy one ML, saya pakai Pani kalau berani. 14.000 orang. Tapi bisa dibilang masih worse ya. Dia ngambil cara ini masih worse karena bisa kita lihat dari tadi gifnya masih hidup terus kan. Iya benar. Nggak yang diem-diem aja gitu kan. Nggak yang nggak sepi gif gitu. Tetap masih ada gifnya gitu. Works ini. Berani buy one lawan saya. Jangan ada yang komentar Tuh, yatim, masih saya ada yang tersinggung, ngasih tuh. awas. Jadi dia sengaja mencaci atau memancing-mancing emosi biar pada ngebully, biar rame gitu kan. Karena aktivitas chatnya akan naik lagi gitu kan. Chat rate akan tinggi, gokil. Anda pengemis abadi, gokil. Gila ya, yang nonton masih sebanyak itu loh. Gak ngerti. Itu datang cuman buat ngehujat apa gimana? Iya, cuman faktanya di algoritma TikTok ini wah ada aktivitas nih, komennya tinggi gitu kan. Terus pengemis abadi. Keren. Pengemis kreatif gitu. Next aja. Next. Ya. Nextnya kita meluncur ke Gus Susi, the content creator. Oke. Lagi galau ketemu driver online yang X. Maksudnya apa? Apa X? Ceki people. Play. Sorry mas ya, agak lama nunggu. Sesuai dengan titik lokasi ya mas. Oh iya, sesuai titik lokasi. Mas, aduh, ini tolong bulu dadanya dikasih lihat ke saya mas. What? Bulu dada? Emang ada masalah apa? What's problem dengan bulu dada? Oh my god, itu bulu dada kamu ya? Perasaan Eke pengen. Ya kenapa sih Lasnya kita harus ngeliat bulu dada Gus Susi gitu kan? What's the problem? What's the problem, man gitu? Driver online tapi ada baju-baju dia gimana? Iya, gimmick konten tidak masuk akal gitu, tidak masuk akal, tolonglah anjir. Minimal bebanciannya diresapi gitu ini. Lebih kok kayak orang sawan begini-begini, tolonglah ya. Tapi it's okay, keren. Gus Ipan Messi udah jadi konten kreator.
Firdaus sudah fokus ke pemerintahan gitu kan sama Rindu Wave. Walaupun tadinya bersatu tapi ya gimana ya, waktu juga yang memisahkan gitu ya. Jadi tidak bisa selalu bersama begitu. 1 tambah 1 sama dengan 5. 2 dong. Daus dan Usi tidak bisa selalu bersama gitu. Itu pantun, Oke, Nyo. Next ke Say Thanks Super Thanks. Lujur. Yo. Opening dulu Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen. Langsung saja kali ya, nggak usah lama. Yang pertama ada dari Alfia Gata. Viana B. Prilly Queen. Ninggalin jejak dulu Selamat malam Yomang dan Santuy People. Aduh Mbak, kowe lek wes milih gak duwe anak ya wes tasi penan dewe aja. Oh Mbak, kamu kalau udah milih gak mau punya anak ya udahlah disimpan sendiri aja, jangan koar-koar di medsos. Gak semua orang yang sependapat sama kamu. Harusnya kalau dipuji itu bukannya terima kasih malah ngebacot. Enek reset teko dokter gak lek duwe. Ada riset enggak dari dokter kalau nggak punya anak itu bisa awet muda. Aku aja masih pengen punya anak lagi kok. Seandainya kamu ngerawat anakku, sang tukang kepo sembarangan ditanya, semua ditanyain, nggak bisa menang antenge lek pas turu. Nggak bisa diem lah pokoknya kalau pas tidur. Pilih-pilih makanan kadang gregetin sampai pengen balik dibalikin ke perut gitu. Buat para ojol semangat ya. Udah kepanjangan ini kayaknya. Kasihan Nyomang kalau panjang-panjang. Yang mau ngeramein tongkrongan silakan seperti biasa komen di bawah ini. Oke, next ada dari Ricky Abdul Rahman. Child free niatnya hindari stres. Stres itu nggak bisa dihindari, biasanya ada yang bikin stres walau bukan dari anak dan bahkan bisa lebih stres dari yang punya anak. Intinya mau stres atau kagak, tua mah kagak bisa dihindari. Nah, ada kok yang nggak bisa punya anak sampai nenek-nenek keriput juga. Jepang sekarang lagi kekurangan anak muda gara-gara banyak orang kayak dia. Eropa juga mengarah ke penurunan populasi dalam waktu dekat. Gak kerasa sisi negatifnya, tapi beberapa puluh tahun lagi kebingungan gak punya SDM baru. Tapi gak apa-apa. Jangan bimbang wahai negara maju dikala populasi di negara Anda semua mulai menurun. Negara kami siap mengirim SDM terbaik kami. Dari mulai tukang Jawa, penjahit Bandung, Kang Besi Madura semua ada. Anjir. Next ya dari Final Channel. Siap ngeramein Kak Alfia, terima kasih atas tongkrongannya. Ngemeng-ngemeng ini Gita Sof yang dulu pernah collab sama Jerome kah? Dulu salut sama inspirasi tentang pendidikannya. Sekarang kaget ini dapat kabar pembahasan tentang child free. Jadi ikutan kepo nih dengan kehidupan kita seperti apa. Aku punya trauma masa kecil. Apa punya trauma masa kecil kah? Menurutku child free itu terserah pribadi masing-masing ya. Mau berkeluarga itu tujuannya seperti apa. Menurut banyak keluarga sebagian besar itu adalah memiliki keturunan. Biar nanti di masa tua ada penerus atau mungkin jika meninggal ada yang mendoakan. Coba bayangin jika nanti meninggal tidak memiliki keturunan, siapa yang akan mendoakan kita? Kalau cuman mikir hidup di dunia cuman sekedar materi, untuk akhiratnya cuman bisa menangis tanpa ada yang mendoakan, itu akan malah merugi. Sebaiknya child free itu cukup untuk kata menunda sementara saja. Sedikasihnya Allah mau dititipin momongan atau tidak. Setidaknya tidak boleh menolak rezeki. Untuk para pejuang garis 2 sabar-sabar ya. Akan indah pada waktunya. Jika memang waktunya siap mendapatkan keturunan, pasti suatu saat kabar baik pun akan datang sendirinya. Kuncinya nggak harus pasrah tapi berserah. Berserah Allah menjawab doa kita atau tidak. Jika Allah mengizinkan kita bisa melewatinya, pasti akan terjawab di waktu yang tepat. Peluk dari jauh untuk ibu-ibu perjuang garis 2. Oke, panjang banget ya. Kasihan yang lainnya kebagian nanti. Nextnya Free Fang ikutan nongkrong ya Kalvia. Cuma mau nyapa warga Santuy. People aja Nyomang, jadi ketagihan nonton Radio Santuy dan nambah pengetahuanku yang lagi rame di Indonesia. Salam dari anak rantau yang ada di Taiwan Nyomang. Dari Taiwan mantap. Anita Tea ada dulur. Halo Nyomang, Kalvia. Halo Santuy People, I'm here again. Soal Mbak Gita Saf, memang masih itu hak masing-masing mau punya anak atau enggak. Tapi biasanya kalau wanita normal dan baik-baik di saat berumah tangga, pasti yang tingkat itu punya anak-anak soleh dan soleha. Terus tujuan Anda menikah itu untuk apa? Apa cuma biar halal wow doang gitu? Anjir, bahasaku
Wow dipakai. Ran, tanpa anak di hari tua sepi Mbak Gita, apalagi alasan Anda itu nggak masuk akal. Udah gitu aja. Buat Smasan People, I love you all katanya mah. Tukang son hajatan. Selamat malam selamat malam Kak Alfia. Buat apa Tuhan menciptakan rahim kalau nggak diisi? Anjas badas meledak. Bercanda, bener Nyomang. Aneh yang belum beristri pun ketika kelak nanti menikah, yang pertama menyempurnakan ibadah, kedua ingin memiliki keturunan. Terkadang kita ketika lelahnya kerja butuh hiburan, hal kecil yang cukup main dan bercanda sama anak kecil atau balita menurut Aneh udah bisa menghilangkan rasa penat atau capek atau lelah atau letih. Karena lucunya anak itu wah banget. Gua rasa nih orang pas kecil kepalanya kejedot pintu Indomaret. Ngakak banget sama Kang Ojol, tolonglah. Mang, anehnya apa itu? Mang, gue tahu kenapa jalan harus ada bayaran lagi. Kayaknya mah, oh iya ini nih bisa dibaca sendiri lah anjir, biar bagi-bagi durasi tolonglah anjir. Nextnya ini ada dari Tuan Nugroho. Terima kasih Mbak Alfi Agatha, Viana Bipri Liquid atas lapaknya untuk berkomentar. Terus untuk kita Sapitri yang ngakunya selebgram. Kalau nggak mau repot sama kebisingan suara anak kecil, mending lo angkat rahim aja gitu kita, daripada berkuar-kuar berisik sama suara anak kecil. Tinggal di hutan Amazon aja sono dah lo kita Sapitri. Calon bosnya Bang John LBF nih katanya Mayongs. Andika Pandu. Cara awet muda mah bukan dengan child free. Cara awet muda adalah nonton Lapor Pak sama nonton Arisan Trans 7. Ngejilat Trans 7 aja terus bingung sih Nonton Mamang konser aja. dan utama wudhu sama doa. Wudhu sama doa lebih awet muda, bukan pakai child free. Kalau pakai child free auto menambah beban mertua Anda. Mertuanya nggak punya. Archie Romadoni, ya Mbak Alfia makasih ya numpang komennya. Ini monggo bisa dibaca sendiri. Heran aku mah anjir. Nih bisa dibaca sendiri. Nextnya ada dari Hendrik Donel Api Pudin. Numpang lapaknya THL. Yes, someday you'll be sorry for what you said. Anti aging my ass, kata anti aging pantat gua. Take a look into a mirror and look at you to your forehead. Can I park my Supra X there? Tarang lega sama dengan kolot, jidat lega sama dengan tua katanya tuh. Kayak kayak gua Mang katanya tuh. Ini balesan Jack the Santuy. Buat kita Saf, kalau mau awet muda bisa dicoba dokter yang paling dari yang paling ramah di kantong, bisa pakai silika gel yang sesetan itu namanya. Ada di dalam makanan yang murah, bisa dicoba pakai pengawet boraks, atau yang agak mahalan dikit bisa pakai air keras pengawet hewan. Pengawet hewan nih selanjutnya bisa dibaca sendiri. Di pause dibaca dah tuh. Nextnya Ageng Trigeni Ayu. Aduh mataku udah Kita Saf biar nggak stres memilih nggak punya anak. Kayak moncong kau ini lo rasanya mau disentil traktor. Aku yang berjuang 5 tahun lebih buat bisa punya anak melawan kekhawatiran diri sendiri. Pertanyaan keluarga dan cibiran tetangga lah, malah ada omongan yang nggak mau punya anak dengan alasan keegoisannya. Emosi saya kalau lu nggak mau punya anak ya udah urusan lu aja deh. Malah kesannya malah ngasih masukan biar orang lain gak punya anak dengan alasan keegoisannya. Iya, karena influencer gitu kan. Nextnya Barberbor, kalau nggak mau punya anak itu nggak mikirin masa tua ya, nggak apa ya, yang mau ngerawat siapa, dah lah. Buat kita Saf sama suaminya, semoga sakinah mawaddah wabarakatuh. Hah? Sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Nggak gitu Barberbor, tapi Mamang suka banget kalau komenan dia tuh singkat padat jelas, ger gitu kan. Sakinah mawaddah, terima kasih. Ani Jukis, namanya juga bencong. Yang mana? Yang follow kita Sapitri, apakah Anda sehat secara mental? Iya Nyomang, alhamdulillah tertibkan. Sebelum jalan briefing dulu. Kecuali ada oknum nyamar jadi ojol itu dari luar yang buat anarki. Makasih buat Kak Alfia dan Nyomang, salam S4. Enggak, ini namanya juga bencong. Buat siapa? Isa Sega. Oh, Isa Sega. Tapi kan itu konten yang sebelumnya. Iya, tolonglah deg-degan Mamang, ini buat siapa ini masalahnya? Yati Gendang. Yati Gendang muncul. Mukanya muka ini mamahnya Norma Risma ya. Astagfirullah, kenapa saya dibawa? Boleh. Anjing ini lucu. Nanda Hanifa, kita Saf. Halo, apa kabar? Aku yang udah punya anak 4. Aku happy aja tuh, malah anak-anakku bikin aku senang awet muda. Buat Neng Alfia makasih ya. Nyomang, kalian kapan punya momongan? Ya sedikasihnya aja nanti ya. Mohon bersabar. Ini ujian gitu kan. Nextnya Andi Leoret.
Gue kesel banget sama statement sakit dari Gita Blok. Buat gue yang hidup di Eropa, child free itu hal yang normal, tapi yang nggak normal itu statement dia yang memprovokatif seolah-olah mengajak orang lain untuk membenci anak-anak. Statement seperti itu sangat berbahaya. Ini kan bisa dilanjutkan lagi. Ini dia 40 tahun tapi anak gue satu-satunya masih 6 tahun, bikin gue jadi berasa kayak 20 tahun lebih muda. Iya gitu kan. Si Gita pasti nggak tahu gimana bahagianya ketika si kecil datang ke pelukan dan bilang, "Papa, Papa I love you," intinya Maya. Jangan sampai masa kecil kurang bahagia, masa tua pun tak merasa cinta. Mungkin botok bisa merubah wajah, tapi anak bisa merubah dunia. Salam santuy. Yongs. Andriansyah, mampus panjang banget ini, bisa dibaca nih. Pagi Alfia, pagi Nyomang, pokoknya pagi doa deh semuanya diaminin doa, ya. Karena kita berbagi durasi dengan yang lain. Mohon maaf lahir dan batin. I'm sorry menyori gitu ya. Nextnya dari Tegaduh Nami. Bayangin Mbak Gita di saat orang tua lain duduk santuy di rumah diasuh anak-anaknya, Mbak Gita malah sibuk kerja, itu pun kalau masih mampu. Kalau enggak gimana? Mau nginep di panti? Alah sia bener anjir. Makasih Kak Alfia lafaknya. Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas ya santuy people. Always in here. Yang selepas mau punya anak atau tidaknya sebenarnya itu pilihan masing-masing, tapi jangan dijadikan opini publik, apalagi kita menyungsung adat Eastern karena anak adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi harus bersyukur karena di luar sana masih banyak yang mau punya anak tapi sulit, baik dari segi kesehatan mereka yang tidak mendukung dan lain-lain. Sobi smart santuy people, waktu dapat dipersilahkan. Makasih. Waktu dapatnya makasih santuy people atas warkopnya. Oke, sudah santuy. Yes. Nextnya Andi Jukis. Oh udah tadi itu kan. Cahaya Bulan Bintang. Makasih Tete Alfia. Ari Rohmadoni. Archie. Belum sampai ke fanatik, maksud kalau misalkan dia respon atasnya ya. Cahaya Bulan Bintang. Makasih Tete Alfia, tuh orang mainnya kurang jauh kayaknya. Segitu mah normal buat usia segitu, apalagi bisa dandan. Main dulu yang jauh, banyak yang lebih muda dari umurnya nggak model gitu. Belum tahu ya rasanya capek dan stres hilang dengan lihat senyuman anak-anak. Nikmat tiada duanya. Makin gila-gila makin kesini. Kangen DBM Nyomang. Oke, ntar kita coba ceki-ceki apakah besok kemungkinan untuk DBM gitu kan ya. Ini mana lagi nih, ada lagi dari Herti Owen. Hai Nyomang, aku dan suami juga child free loh, tapi ini karena kondisi kesehatan kita yang nggak bisa untuk punya anak biologis. Dulu sering nangis kalau ada pembahasan kayak gini loh. Kalau sekarang cuman diketawain aja. Nextnya dari Riki Abdurrahman, berdamai dengan diri sendiri itu indah, semangat Kak. Yes. Kahakotiem. Mamang calon the next Black Panther Wakanda Forever. Semangat para pejuang garis 2. Semangat buat para pejuang garis 2. Nextnya Aku Kartun. Mang, kan beda alasan antara menunda sama gak mau punya anak. Katanya gak punya anak karena kondisi tertentu. Menunda itu 99% alasannya pasti karena belum siap baik secara mental maupun finansial. Karena pada dasarnya pasangan tersebut memang ingin punya anak. Sementara yang gak mau punya anak itu alasannya pasti garis keras bahwa punya anak itu ribet. Ini pernah gue tanyain sama pasangan yang gak mau punya anak. Katanya emang gak mau ribet dengan segala situasi yang harus dihadapi saat punya anak. Ribet itu kalau dijabarkan ya banyak sekali. Contohnya seperti yang ditulis Gita Saf. Yang penting jika saatnya punya anak tiba, kita wajib mendidik dia sesuai keinginan yang menitipkan karena dia adalah amanah. Betul sekali Syarfudi. Tetap semangat Kakak Herti Owen. Tuhan pasti punya rahasianya sendiri untuk memberikan kebahagiaan kakak bersama suami tercinta. Tapi kalau boleh kasih masukan, kakak bisa adopsi anak Kak. Karena kata Pak Ustadz saya, insya Allah anak kita lah yang menyelamatkan kita dari pintu neraka menuju ke surga. Amin. Maaf ya. Buat kakak. Oke. Dari Kayut Irianti, semangat kakak, semoga sehat selalu. Anak memang bawa rezeki tapi bukan satu-satunya pembawa rezeki kan. Abdurrahman, sukses terus Kak. Yes. Mang Didin. Sekali-kali nebeng di komennya Sultan. BTW istri saya dulu sebelum nikah nggak suka banget sama yang namanya repot anak-anak berisiknya dan lain-lain. Bahkan setelah nikah sempat bilang jangan dulu punya anak ya. Tapi saya langsung hamilin aja. Udah punya anak mah berjalan normal aja seperti ibu-ibu lainnya. Bahkan sampai akhir hidupnya dia selalu minta ditemenin anak-anak. Well, si Mbak Gita itu cuman fobia anak-anak dan masih belum nyadar dia tua mau diurusin siapa. Aku bayangin, aku gak mau punya anak lu ya, gitu langsung diambilin. Aku bayangin langsung begitu, aduh anjir. Nextnya Wahyu Yulianto. Itu karena ada unsur atau halangan
dari medis pastinya, bukan kayak si Gita yang emang niat. Kenapa dia salah? Karena dia terus menyuarakan dan mempengaruhi orang lain lewat sosmed agar pasangan lain nggak mau punya anak, padahal pasangan itu secara fisik dia mampu, dia melewatkan takdir jalan Tuhan, katanya tuh Chandra Gotama. Wow, kita jangan dong ngajak-ngajak child free ke sini lah kalau nggak mau dia dirujak. Lupa tadi siang ada demo ojol soalnya pesan makanan FTP, ada yang ambil kok. Oh, tapi ada yang ambil. Tadi juga nostalgia Titanic sampai nangis juga, jadi pas Jack Dawson mati kedinginan sambil pegang tangan Rose. Gitu aja nyomang deh santuy people. Oke, Mas Jai. Gila si Gita, emang lu gak bakalan tua, bakal muda aja, lu mati siapa yang ngurusin, cok, mikirlah ke situ anjing, katanya tuh kan. Naturdas. Halo Nyomang, apa kabar? BTW Gita Saf udah lama sering banget Nyomang diomongin sama netizen, sampai Dukuara sering banget muncul. Oh iya, aku gak tahu sejujurnya ya. Indra Lemer, child free karena suatu alasan dan gak dipublikasin, terutama oleh influencer yang gak apa mbak. Ya gak apa mbak, karena itu kan hak pribadi masing-masing, yang penting mbak dan suami sehat terus tuh. Raffiola Verina numpang komen ya, RTON pengen komenin si Mbak Gita nih, gatel. Halo Mbak Gita, ibu saya anaknya 5, cucunya 13, cicitnya 1. Sekarang umurnya udah 62 tahun tapi ibu saya awet muda tanpa botox loh. Dia kerjanya jalan-jalan sama ibu-ibu pengajian ke sono sini tanpa botox. Ibu saya tetap awet muda, sehat walafiat, happy. Botox ibu saya transferan dari anak-anaknya setiap bulan yang melebihi gaji UMR Jakarta. Anak itu bukan beban tapi anugerah bekal di masa tua. Makasih Nyomang dan RTON sudah memberikan ruang buat aku menumpahkan emosi ke orang yang bilang anak itu beban. Mungkin dengan botox bisa menunda penuaan, tapi tetap gak bisa menahan malaikat maut menjemput. Betul. Nextnya dari apa ini bacanya, pokoknya bisa dibaca ya itu. Kita Saf lupa kalau dia juga anak, gimana perasaan dia kalau emaknya bilang anak itu beban, bikin cepet tua, berisik dan lain-lain. Dika Pratiwi, temenan sama yang nasib lebih bahagia. Sebenarnya sama nasib lebih bikin bahagia, lebih bikin enteng daripada ngelawan kakak. Semangat. Oh ini buat RTON ya. Kirana Sari, saya punya anak kecil yang super aktif, merawat sendiri tanpa babysitter, kurang tidur dan banyak kerjaan, tapi masih sempat merawat diri dan merasa cantik aja. Gita Safitri, mungkin child phobia itu mang. Rian Andriana, numpang masuk TV Sultan Santuy, terima kasih. Si goblok. Mama yang baca. Si gobloy, lu Islam bukan? Ajaran Islam menganjurkan bahwa punya anak sama jeung Syiah KB dan KB diharamkan agama lamun gak ada alasan yang kuat, apalagi alasannya gak mau punya anak, nolak rezeki kan rezeki blok. Ini selanjutnya bisa dibacain. Memang lagi puyeng banget, perih banget matanya ini. Translate. Nextnya Sinaga Parholong. Sabar Kak, moga ke depan tetap bahagia. Amin. Oh lanjut lagi. Memang itu orang pengen enaknya aja, nanti kalau sakit nggak ada yang urus baru nyesel tuh orang. Iya anjir. Nextnya Vivi Oka. Numpang lapak ya Kak Hertion. Teori konspirasi diriku, Kak Gita Saf aktivis child free dari luar negeri yang sengaja disebar di Indonesia agar pertumbuhan di Indonesia nggak semakin banyak. Ini hanyalah teori konspirasi, nggak usah dipercaya banget. Makasih Kak Hertion dan Nyomang. Ini ada RTON lagi. Ini ada Wong Malang. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bahagia ya buat kalian. Denny Saputra, mungkin banyak lupa ingatan jadi dia nggak sadar bahwa dia dulu pernah anak kecil. Selanjutnya ini monggo tuh Santuy People. Twins Channel. Padahal kalau dia nggak mau punya anak ya sudah ya, harusnya nggak usah diperpanjang di sosmed. Tapi dia ngomong bisa tidur 8 jam lah. Aku ini Nyomang bisa tidur 12-15 jam sehari kalau ditotalin. Padahal aku punya anak kembar katanya. Terus aku jualan makanan online tuh, bangga dilanjutin. Tuh, nggak cuman itu doang, nggak cuman 8 jam, 12-15 jam kalau ditotalin mah goks. Nextnya Kakak Olaos, Kak Herti dan suami berkah selalu Kak. Terima kasih sawerannya, semoga dilipat gandakan rezekinya. BTW aku juga child free, tapi aku suka anak-anak. Aku child free emang karena belum punya suami aja. Ngerti dong sampai sini? Masa nggak ngerti? Elah, peka dong. Capek ngode mulu. Tolong buat Santuy People yang dikodein sama Kakak Olaos, tolong ini kodenya ya. Kodenya ya. Lotus Yuda, semua akan indah pada waktunya walaupun tidak tahu kapan. Yes. Dayat Die. Sebelumnya terima kasih untuk Bang Oen atas super thanks-nya. Untuk Nyomang kan sehat itu selalu. Cewek, RTON cewek. Iya kan ya. Untuk Nyomang sehat selalu dan semoga rezekinya lancar terus. Untuk Gita Saf, alhamdulillah ibuku udah umur 40-an, udah punya anak 4, masih kelihatan muda kayak umur 30-an. Dan untuk teman-teman minta doa buat ibu yang lagi kurang sehat. Semoga cepat sehat. Semoga cepat sehat. Nextnya
Ada Nextnya dari Tora Tora Zeus. Sehat dan sukses selalu buat Nyomang. Ikut teriak dikit ya setelah makin lama nyimak. Menurut aku juga sama kalau selfie itu adalah pilihan dan hak masing-masing individu karena Nah, sebuah ini. alasan atau kendala dan biasanya alasan yang paling sering adalah 1 nih, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, 6 ini. Kalau kesimpulannya, jadi buat Mbak GS kira-kira mana yang kendala Anda? Udah ditulis panjang-panjang, nggak ada salah satu ini kendalanya kemarin dia sebutin. Keras itu, dia itu keras. Tolong jawabannya disertakan bukti foto terupdate ya, khususnya poin nomor 4 dan 5 atau bisa ditunjukkan pas live IG, dijamin pasti rame yang nonton. Cuma saran ya. Silakan yang mau menambahkan alasan lainnya. Memang thank you, I love you. Love Ini you. aku respon. Dan ini ada dari Last of the Last. Hendrik Oh enggak, belum. Jaya. Kali ini pendapat sama pihak oposisi yang banyak dibenci netizen selayaknya mata uang, setiap hal ada dua sisi. Tergantung gimana cara pandangnya. Kalau lihat dari sisi netizen yang budiman, memang terkesan kita saat ini memprovokasi masyarakat dengan konspirasinya. Tapi kalau lihat dari sisi lain, kenapa tidak dianggap sebagai lelucon hiburan untuk menghibur kawan-kawan feminim yang memang tidak bisa mempunyai anak, mandul, sorry. Nah ini ada penjelasannya nih. 1, 2, tuh kan. Lanjut lagi, masih banyak public figure yang jelas-jelas membela hal ilegal. Kenapa bisa dimaklumin untuk hal ini? Karena sekarang penggemarnya sudah banyak, jadinya Anda tidak bisa sebutkan hal apa. Terus ini bahkan aku lebih mendukung pemahaman child free ini dibandingkan orang-orang yang ngebet banget pengen punya anak karena alasan-alasan egois seperti monggo bisa dibacain tuh. 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Intinya yang namanya anak tuh anugerah, kalau dikasih ya kagak bisa ditolak, kalau kagak dikasih ya kagak bisa dipaksa, jalur Tuhan gitu. Jangan atur Tuhan kan itu. Teks Nyomang, sorry panjang, it's okay no problem gitu kan. Mari Yuda Pratama. Alhamdulillah, assalamualaikum Nyomang, always in here. Iya Mang, soalnya saya ngefans sama Avenger makanya Galvok. Giveaway bandul Iron Man-nya kalau boleh. Ini tidak aja boleh. Ini aja dikasih orang gitu, masa pengasih orang dikasih Jangan lagi. dong. Tolonglah gitu. Nextnya Yomi Lovers. Last nih, Ricky kan udah ya. Orang-orang Orang-orang- berprinsip child free itu jadi masalah buat negara. Contohnya Jepang yang pusing karena angka kelahiran minus dibanding kematian. Tapi kalau wadidaw people kayak Tante Ente, Ibu Rihanna, Roji dan seterusnya nih, child free sih bagus lah biar nggak ada generasi Roji anjir pusing. Habisnya. Terima kasih kepada para sultan tantu yang sudah memberikan support dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Yes. Lanjut di komen seperti biasa. Mohon maaf mata memang perih banget sekali. Nanti harus tetes-tetes pakai Onsti. Ya, nggak boleh disebutkan. Nggak boleh disebut karena nggak brandingan. Lanjut di komen seperti biasa. Yes. Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkok cabut dulu dan ciao.